Baik, acara akan segera dimulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, kita masih bisa berkumpul secara daring di tengah situasi pandemi COVID-19. Selamat sore dan selamat datang kami ucapkan dalam kegiatan Festival Nalar series diskusi yang pertama dengan judul Apa yang luput dari pidato kenegaraan Jokowi yang diselenggarakan oleh unit kegiatan mahasiswa Udayana Science Club. Perkenalkan, saya Christina Jessica Kartika, mahasiswi aktif Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang pada diskusi kali ini berkesempatan sebagai MC. Perlu kita ketahui bahwa diskusi ini adalah suatu wadah, bukan hanya untuk mahasiswa, tetapi juga untuk seluruh masyarakat, guna berdialektika bersama dalam menanggapi isu-isu terkini, menjadi pemantik kawan-kawan di sekitarnya agar lebih peka terhadap isu-isu masa kini, sekaligus dapat menyikapinya dengan kritis. Meskipun diskusi ini harus dilaksanakan secara daring, tetapi kami berharap semoga esensi dari kegiatan ini akan selalu menetap guna keberlanjutan estafet perjuangan yang sudah ada sebelumnya. Acara ini terbagi menjadi 5 sesi, yaitu pembukaan, pembacaan doa, sesi pemaparan materi, sesi diskusi yang akan dipandu oleh moderator, kemudian penutup. Lalu izinkan saya untuk membaca tata tertib selama diskusi berlangsung. Yang pertama, peserta diharapkan untuk mute selama acara berlangsung, kecuali jika dipersilakan oleh operator saat sesi tertentu. Yang kedua, peserta diharapkan untuk tetap off-cam jika memungkinkan dan menggunakan virtual background yang telah di-share lewat grup WhatsApp selama acara berlangsung. Yang ketiga, mohon kepada peserta untuk tidak spam atau menuliskan hal yang tidak pantas dalam kolom chat selama acara berlangsung. Di akhir acara akan diadakan sesi foto bersama. Jadi kepada peserta diharapkan untuk stay di ruangan Zoom ini sampai sesi berakhir. Apabila peserta ingin bertanya, dapat dilakukan oleh 2 cara, yaitu jika ingin berbicara langsung kepada pemateri, boleh raise hand terlebih dahulu, nanti akan di-unmute oleh panitia. Atau bisa juga lewat chat dengan format nama, _universitas, kemudian dilanjutkan oleh pertanyaan atau pernyataan. Baik, sekarang kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Selanjutnya, kita memasuki acara inti, yaitu sesi pemaparan materi yang akan dipandu oleh moderator. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Saudara I Gede Teguh Permatna, kami persilahkan. Halo, Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga para hadirin dalam kondisi sehat ya, dalam keadaan pandemi saat ini. Dan terima kasih juga atas waktu yang telah diberikan kepada kami, dan terima kasih juga atas waktu pada para narasumber yang telah hadir sebagai pembicara. Terima kasih atas kedatangan Pak Heriansyah Hamzah selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Mualla Warman yang tentunya secara esensial akan membahas tentang secara spesifik membedah sebuah pidato Bapak Joko Widodo, dan terima kasih juga atas kedatangan Kak Satya Ranasika selaku Ketua BEM Universitas Udayana tahun 2020 yang tentunya nanti akan membahas secara esensial mengenai dari sudut mahasiswa mengenai kritik dan demokrasi yang ada tentang pada pidato Jokowi dan esensialnya pada saat kita sebagai mahasiswa. Tentunya
kegiatan hari ini adalah satu perwujudan dari Festival Nalar pada bidang USC yang dimana dinaungi pada bidang Social Corner. Semoga bisa mendapatkan kenyamanan untuk melakukan diskusi dan ilmu pengetahuan di bidang Social Corner ini. Karena tema yang akan kita bahas adalah membedah apa yang luput dari pidato kenegaraan Jokowi. Tentunya pidato kenegaraan Jokowi ini dilaksanakan teman-teman pada sebelum hari kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu hari Senin 16 Agustus 2021. Presiden Jokowi mengumumkan pidato tahunan kenegaraan bahwa kata pandemi dan kesehatan sangat mendominasi dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo. Dan juga pada sidang tahunan MPR DPR tahun 2021 yang dilaksanakan di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Nah, hal ini dikarenakan pemerintah yang masih berfokus dalam menangani pandemi COVID-19. Dan tentunya pandemi COVID-19 ini dari tahun 2019 masih belum berakhir di tanah air yang kita tercinta ini. Bahwa tercatat ada 31 kata pandemi dari observasi dari USC yang diucapkan oleh Bapak Jokowi, sementara kata kesehatan sebanyak 19 kali. Kata pandemi dan kata kesehatan lebih banyak disebutkan oleh Jokowi tahun ini dibandingkan dengan pidato kenegaraannya di tahun lalu. Namun, tentu persoalan yang dihadapi bangsa saat ini bukan hanya terbatas dalam hal tersebut. Sekilas dalam pidatonya, Jokowi juga membahas mengenai kritik serta demokrasi yang selama ini ya kita masih pertanyakan. Banyak pihak mengkritisi sikap Jokowi yang selama ini dianggap berseberangan dengan fakta-fakta yang ada. Hal ini ditandai dengan menyusutnya ruang demokrasi dengan adanya banyak tindakan represi oleh aparat. Ketika masyarakat menyampaikan kebebasan berpendapat, yang di mana kebebasan pendapat ini adalah tentunya sudah dinaungi dalam menyuarakan kesejahteraan. Indonesia ini bukanlah sebuah pulau kecil seperti negara tetangga, karena bahkan Indonesia juga menduduki posisi keempat tentunya teman-teman sebagai negara terpadat di dunia. Tapi sebagian besar masyarakat di sini masih terbaring rusuh bersama sebuah debu jalanan yang menatapi kekayaan bangsa di bawah penjajahan kuasa. Jemari-jemari mereka yang kecil tidak bisa menangkap buah yang dirampas oleh oligark sang pemangsa. Rekan saya Ilham berkata bahwa penderitaan kami bukanlah di neraka, kawan-kawan, tapi melihat negeri ini jenaka di bawah kaki sendiri yang terbaring rusuh, di mana tampak kaki yang dulunya dapat melangkah, tapi sudah tidak sanggup lagi berdiri di negeri ini sendiri. Penguasa dengan propaganda yang gemilang, duduk di kursi yang nyaman dengan ruang AC yang dingin, mereka terjebak dalam kehidupan fana duniawi. Gaungan penderitaan yang lusuh terdengar seolah perkataan adalah ilusi dari kenyataan. Semoga dengan diskusi hari ini, ilusi-ilusi tersebut dapat kita gaungkan menjadi reformasi kenyataan di mana mahasiswa dan masyarakat seharusnya bisa bersatu dan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan negara ini, dan kita mengayomi bersama dengan pemerintah. Semoga kita bisa lepaslah dari pandemi saat ini. Untuk waktu yang disampaikan untuk pemateri narasumber 1 dan narasumber 2, di mana narasumber 1 akan dibicarakan oleh Pak Herdian Zahamsah yang terhormat, dan terima kasih atas kehadirannya sebagai dosen Fakultas Hukum, akan diberikan kesempatan untuk memberikan materinya selama 10 menit dan dilanjutkan dengan proses pertanyaan dari moderator. Setelah proses pertanyaan nanti akan dilanjutkan oleh pemateri 2 oleh Kak Satya Ranasika selaku Ketua BEM PM Universitas Udayana tahun 2020, dan dilanjutkan dengan pertanyaan dari moderator. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Bapak Herdian Zahamsah untuk menyuarakan pengantar materinya mengenai pemberantasan korupsi dan hak asasi manusia. Ya, terima kasih banyak Bung Moderator, Bung Igede Teguh. Yang pertama mungkin saya mengucapkan terima kasih juga bagi kawan-kawan Udayana Science Club yang mengundang saya bertukar pikiran di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore kawan-kawan sekalian. Apa suara saya terdengar? Sudah Pak, sudah terdengar. Oke.
Di dalam TOR yang disampaikan oleh kawan-kawan, ada 2 poin topik yang diminta ke saya untuk dibagi di sore hari ini. Masih berkaitan dengan pidato kenegaraan Presiden Jokowi di hadapan sidang paripurna MPR, yang sebenarnya kalau kawan-kawan pahami, pidato kenegaraan itu bukan sebagai sebuah kita tidak bisa melacak dari mana cantolan atau aturan hukum mengenai pidato kenegaraan. Kita bisa menganggap bahwa pidato kenegaraan sebenarnya semacam konvensi ketatanegaraan atau semacam kebiasaan yang sudah dilakukan sejak dulu. Sejak zaman Orde Baru Soeharto, pidato kenegaraan memang menjadi menu wajib setiap tahunnya di tanggal 16 Agustus. Kalau kawan-kawan lacak dokumen sejarah di masa Soekarno, tidak pernah ada pidato kenegaraan di tanggal 16 Agustus di depan sidang paripurna MPR DPR RI ya. Apalagi memang Presiden tidak bertanggung jawab lagi kepada MPR, tetapi bertanggung jawab penuh kepada rakyat Indonesia. Jadi sebenarnya kalau bicara soal pidato kenegaraan, sebelum sampai kepada aspek apakah memang pidato ini tidak memberikan pesan secara spesifik mengenai korupsi dan hak asasi manusia, saya mungkin ingin melakukan otokritik terlebih dahulu secara umum terhadap pidato Presiden ini. Satu, kalau kawan-kawan baca, tadi sudah sempat disebutkan oleh moderator ya, bahkan di dalam TOR kawan-kawan UKM Udayana Science Club ini juga sudah menyampaikan secara rigid ada 31 kata yang menyebutkan mengenai pandemi, ada 9 kata yang menyebutkan COVID-19, dan ada 19 kata yang menyebutkan kesehatan. Kata yang diulang-ulang secara psikologi politik itu sebenarnya untuk menekankan pesan apa agenda prioritas yang hendak dilakukan oleh Presiden ke depannya. Makanya kalau kawan-kawan tadi membaca bahwa ini seolah-olah aspek kesehatan dan penanganan pandemi COVID-19 adalah aspek yang prioritas yang akan dilakukan oleh Presiden selama 1 tahun ke depan misalnya, sebagai respon terhadap situasi hari ini, itu tidak ada salahnya ya, memang benar demikian. Tetapi mesti kita pahami bahwa persoalan penanganan pandemi, bagaimana kemudian mendorong aspek kesehatan sebagai tameng kita yang paling utama di masa pandemi seperti hari ini, itu memang benar, tetapi bukan berarti kemudian Presiden melupakan berbagai macam hal. Kalau kita evaluasi selama satu tahun belakangan ini, ya, kan sebenarnya begitu banyak isu yang kita harapkan Presiden juga sampaikan di dalam pidato kenegaraan. Kalau kita hitung itu begitu banyak ya, begitu panjang, mulai dari isu kekerasan seksual misalnya, rancangan undang-undang PKS yang sudah sejak tahun 2015 sampai sekarang itu selalu digantung. Kita bicara soal bagaimana isu pendidikan, kawan-kawan sekarang di sektor pendidikan juga pasti memahami betul bagaimana urgensi dari isu pendidikan yang sama sekali tidak disebut. Kita bicara soal rancangan undang-undang masyarakat hukum adat yang sudah digantung sejak tahun 2009, kurang lebih berarti sudah 12-13 tahun ya. Kita belum bicara mengenai isu korupsi HAM dan lain sebagainya. Begitu banyak isu, tetapi yang mengecewakan sebenarnya adalah ketika Presiden hanya berbicara mengenai aspek kesehatan dan penanganan pandemi COVID-19. Itu pun kalau kita kaji secara detail, sebenarnya juga ada pernyataan Presiden yang kontradiktif. Ketika Presiden mengatakan bahwa yang akan saya prioritaskan adalah isu pandemi dan penanganan COVID-19 di aspek kesehatan misalnya, kalau kawan-kawan buka outlook ekonomi yang disampaikan di dalam nota pengantar untuk rancangan APBN tahun 2022 misalnya, toh ternyata anggaran kesehatan melalui pos Kementerian Kesehatan itu juga ternyata menurun kalau dibandingkan dengan pos tahun 2021. Jadi Presiden ketika mengatakan prioritas utamanya akan melakukan penanganan pandemi secara maksimal, termasuk di dalam penyelesaian masalah-masalah kesehatan publik di masa pandemi seperti sekarang, ternyata itu kontradiktif kalau bicara soal politik anggaran yang akan dibangun Presiden pada tahun 2022. Kalau kawan-kawan baca berbagai macam sumber data misalnya, anggaran kesehatan melalui pos Kementerian Kesehatan untuk tahun 2022 yang disampaikan Presiden setelah pidato kenegaraan,
di dalam nota pengantar rancangan APBN untuk tahun 2020, anggaran kesehatan itu hanya 96 triliun. Kalau kita bandingkan dengan tahun ini, tahun 2021, angka atau alokasi anggaran untuk Kementerian Kesehatan itu masih sekitar 176 triliun. Jadi ada penurunan sekitar 45,5% dibandingkan dengan tahun 2021 ini. Jadi saya rasanya agak sulit percaya kalau kemudian Presiden toh berulang kali menyebut kata pandemi, kata kesehatan, kata COVID-19, tetapi kalau melihat peta politik anggaran di rancangan APBN tahun 2022, itu juga tidak seperti itu. Anggaran kesehatan malah menurun 45,5%. Hal yang sama juga terjadi dengan pos Kementerian Sosial ya. Kita sama-sama paham bahwa kebijakan andalan pemerintahan Jokowi sekarang salah satunya adalah bantuan sosial ya, yang juga bermasalah di mana-mana begitu ya. Menterinya bermasalah, paket kebijakannya bermasalah, macam-macam. Nah, pos alokasi anggaran untuk Kementerian Sosial di tahun 2022 yang disampaikan di dalam nota pengantar rancangan APBN tahun 2022 itu juga mengalami penurunan. Kalau di tahun 2021 itu masih ada sekitar 106 triliun, itu ternyata menurun untuk tahun 2022 sekitar 78 triliun. Ada penurunan sekitar 26% kalau dibandingkan tahun 2021 ini. Jadi kalau kawan-kawan menggunakan logik sederhana saja, bagaimana mungkin kita percaya bahwa prioritas pemerintahan Jokowi itu ada pada aspek kesehatan dan penanganan pandemi, kalau politik anggarannya saja itu ternyata tidak demikian adanya gitu. Bukannya ditambah pos anggaran kalau memang prioritas itu, tetapi yang terjadi justru penurunan. Nah, yang jadi janggal sebenarnya adalah, atau aneh menurut saya adalah, kalau toh prioritas Presiden adalah penanganan kesehatan dan pandemi COVID-19, kenapa justru ada pos yang sebenarnya tidak berkorelasi langsung atau berhubungan langsung dengan penanganan kesehatan dan pandemi, itu malah anggarannya jauh meroket, lebih tinggi begitu. Dalam hal ini misalnya, kalau kawan-kawan baca outlook ekonomi untuk tahun 2022, di dalam rancangan APBN kita untuk tahun 2022, anggaran di Kementerian Pertahanan itu malah jauh meroket tajam, meroket tinggi. Kalau sebelumnya di tahun 2021 ini, anggaran di sektor pertahanan itu 118 miliar, itu pun sudah gede sebenarnya untuk tahun ini. Itu malah bertambah sekitar 13% menjadi 133 triliun ya. Jadi ada peningkatan sekitar 13%. Padahal kalau kawan-kawan baca dengan baik, mungkin publik kalau sedikit lebih kritis pasti akan bertanya, apa korelasinya antara peningkatan anggaran di Kementerian Pertahanan dengan prioritas penanganan sektor kesehatan dan pandemi COVID-19? Itu sama sekali tidak ada pengaruhnya begitu. Jadi ada semacam logika yang kontradiktif yang sedang dibangun oleh Presiden di pidato kenegaraan ini. Satu sisi misalnya berulang-ulang menyebut soal kesehatan, soal pandemi, penanganan COVID-19 ya dalam hal ini, tetapi pada sisi yang lain, kalau kita lacak politik anggaran tadi, rancangan anggaran pendapatan belanja negara untuk tahun 2022 ternyata justru berbeda dari harapan. Prioritasnya bukan malah penanganan sektor kesehatan ya kalau melihat peta politik anggaran, tetapi justru sektor yang tidak berhubungan langsung dengan persoalan kesehatan. Salah satunya adalah sektor Kementerian Pertahanan malah mengalami peningkatan alokasi anggaran yang cukup besar, sebesar 13%. Itu sebagai bagian pengantar umumnya. Nah, kalau ada pertanyaan misalnya, apa yang kosong ya, kalau bahasa saya kosong ya, apa yang kosong, apa yang luput disampaikan oleh Presiden di dalam pidato kenegaraan. Tadi sudah sempat dimention oleh saudara moderator. Satu, tentu saja kita pasti akan sulit untuk tidak berbicara bahwa salah satu isu yang tidak disinggung sama sekali oleh Presiden adalah isu soal penanganan tindak pidana korupsi. Memang ada kata korupsi satu ya, yang disebut di dalam pidato Presiden, tetapi itu pun merepresentasikan lembaga anti korupsi, dalam hal ini KPK. Presiden itu hanya menyinggung bahwa Presiden mengucapkan rasa terima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi karena selama ini konsisten melakukan kerja-kerja sebagaimana yang diminta oleh
pemerintah. Tetapi jangan lupa bahwa sebenarnya persoalan korupsi itu sama sekali tidak menjadi semacam stressing oleh presiden sebagai bagian dari 1 tahun perjalanan bangsa kita. Kalau kita hitung mundur, bukankah persoalan KPK, karena KPK adalah anak kandung reformasi, yang kemudian dilumpuhkan kiri kanan, dihabisi di luar, digerogoki dari dalam, ternyata juga tidak menjadi bagian yang dianggap urgent, atau bagian yang dianggap prioritas oleh presiden. Saya ambil contoh kasus misalnya begini, kawan-kawan ICW di dalam studi dan hasil penelitiannya, sekitar 134 terdakwa tindak pidana korupsi dalam kurun waktu 2019 sampai 2020 atau kurang lebih 2 tahun ya, pasca revisi Undang-Undang KPK. Para koruptor ini diberikan keringanan hukuman termasuk pembebasan baik di tingkat kasasi ataupun peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Itu belum termasuk data tahun 2021 ya. Dalam kurun waktu bulan Januari sampai bulan Juli tahun 2021, lebih dari 10 terdakwa tindak pidana korupsi itu malah diberikan keringanan hukuman. Atau kalau dalam bahasa populernya, para terdakwa tindak pidana korupsi ini diberikan obral diskon hukuman oleh pengadilan, baik di tingkat pengadilan tinggi ataupun di tingkat kasasi Mahkamah Agung. Nah, 2 kasus yang begitu populer dan menyita perhatian publik adalah kasus Jaksa Pinangki dan Joko Chandra. Nah, kalau kawan-kawan melihat kemarin posisinya bahkan diskon yang diberikan kepada Pinangki 60% ya, dari 10 tahun turun menjadi 4 tahun dengan alasan yang sebenarnya tidak masuk ke dalam nalar publik ya. Menurut saya tidak rasional. Bagaimana mungkin seseorang yang memiliki latar belakang penegak hukum yang seharusnya berada pada barisan terdepan membasmi korupsi, tetapi justru melakukan tindak pidana korupsi. Karena Pinangki didakwa melakukan 3 tindak pidana sekaligus ya, suap, kemudian gratifikasi dan perbuatan melawan hukum. Pencucian uang dan perbuatan pemufakatan jahat ya. Nah, bagaimana mungkin seorang jaksa, seorang penegak hukum yang harusnya berada pada barisan terdepan melawan korupsi, tetapi kemudian justru melakukan tindak pidana korupsi, melakukan suap, tindak pidana pencucian uang dan pemufakatan jahat dalam kasus Joko Chandra, itu justru dapat obral diskon dari pengadilan. Nah, kalau kita maknai itu sebagai hal yang prioritas misalnya, saya pikir ya presiden juga seolah-olah seperti cherry picking ya. Cherry picking itu apa ya? Istilah yang kita gunakan kepada seseorang yang hanya mengambil potongan-potongan fakta untuk kepentingan pernyataan pribadinya atau menguatkan argumentasinya. Sama persis dengan presiden ketika membacakan pidato kenegaraan di tanggal 16 Agustus kemarin. Kalau kawan-kawan baca pidato itu, memang ada kata BPK, ada kata Mahkamah Agung, ada kata Mahkamah Konstitusi, ada kata Komisi Yudisial, tetapi penyebutan lembaga-lembaga negara ini, termasuk lembaga-lembaga yudisial, itu hanya berkaitan dengan respon terhadap sistem penanganan perkara yang berbasis elektronik. Tetapi presiden tidak menyinggung secara utuh ada hal yang bermasalah dengan lembaga peradilan kita. Salah satunya adalah ya obral diskon terhadap para koruptor yang terjadi hari-hari belakangan ini. Kita belum bicara misalnya koruptor-koruptor yang lain yang mendapatkan obral diskon dari pengadilan, terutama di Mahkamah Agung ya. Ada Anas Urbaningrum, ada siapa namanya Irman Gusman, ada Syafruddin Arsyad Tumenggung yang dapat SP3 malah. Kemudian banyak koruptor-koruptor lain yang sesungguhnya mendapatkan hukuman yang jauh dari harapan publik. Jadi agak sulit kalau kemudian kita mengatakan bahwa presiden memprioritaskan isu persoalan korupsi di dalam pidato kenegaranya. Sama sekali tidak menyinggung itu. Apalagi hal yang tidak kalah kontroversialnya adalah posisi KPK terhadap apalagi kalau kita melihat posisi KPK misalnya yang dalam rentang waktu kurang dari 2 bulan ada 2 lembaga yang kemudian melakukan proses pemeriksaan penyelidikan terhadap pelaksanaan tes wawasan kebangsaan. Hasil pemeriksaan Ombudsman misalnya yang memberikan koreksi terhadap putusan pelaksanaan tes wawasan kebangsaan itu malah tidak
KPK malah melakukan keberatan terhadap putusan Ombudsman. Kalau menurut keterangan Ombudsman, KPK adalah lembaga yang pertama yang kemudian menyatakan keberatan terhadap hasil pemeriksaan Ombudsman. Itu kan aneh menurut saya. Dulu KPK minta diawasi, makanya direvisi undang-undangnya. Tetapi ketika KPK diawasi, KPK kok malah justru keberatan. Itu adalah hal yang janggal menurut saya. Belum misalnya rekomendasi dari Komnas HAM yang menyebut ada 11 kategori atau kualifikasi pelanggaran HAM dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan. Itu juga tidak direspon oleh Presiden. Jadi Presiden sama sekali tidak men-stressing atau tidak memberikan prioritas terhadap isu tindak pidana korupsi. Kita belum bicara misalnya soal bagaimana Presiden betul-betul luput mengangkat isu soal masyarakat hukum adat. Presiden menggunakan pakaian adat Baduy, tetapi apa gunanya simbol-simbol yang digunakan oleh Presiden kalau kemudian justru Presiden kering dengan upaya melindungi komunitas masyarakat hukum adat ini misalnya. Padahal seperti yang saya singgung di awal tadi, sebagai contoh rancangan Undang-Undang Perlindungan Masyarakat Hukum Adat itu sudah digantung selama 12 tahun. Sejak 2009, rancangan Undang-Undang Perlindungan Masyarakat Hukum Adat itu sudah ditawarkan. Tetapi sampai sekarang tidak ada keseriusan dari pemerintah melalui Presiden dalam pidato kemarin untuk memberikan prioritas terhadap perlindungan kepada masyarakat hukum adat. Itu jadi problem sebenarnya. Kemudian yang terakhir sebelum saya akhiri, sebagai bagian pengantar ini, kita juga misalnya tidak mendapatkan gambaran utuh bagaimana Presiden yang tidak memberikan isu prioritas terhadap hak asasi manusia. Ada banyak barisan panjang persoalan HAM yang tidak kunjung bisa diselesaikan oleh pemerintah hari ini. Malah yang ada pemerintah justru menghadirkan kontroversi demi kontroversi. Terakhir misalnya pemerintah memberikan penghargaan bintang tanda jasa kepada Enrique Guterres, mantan pejuang pro integrasi Timur Timur. Padahal kita sama-sama tahu bahwa Amnesty International, termasuk juga kawan-kawan Kontras, itu menyebut bahwa Enrique Guterres terlibat di dalam pelanggaran HAM yang terjadi di tahun 99 di Timur Leste. Jadi agak rancu rasanya ketika pemerintah justru memberikan penghargaan kepada orang yang notabene diduga terlibat di dalam pelanggaran HAM. Tetapi kalau kawan-kawan lacak, sebenarnya bukan pertama kali pemerintah memberikan privilege, penghargaan ataupun posisi strategis kepada orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran HAM masa lalu. Kawan-kawan masih ingat tentu saja dengan Prabowo yang sekarang diberikan porsi yang cukup strategis sebagai Menteri Pertahanan misalnya. Kita tahu dengan Wiranto yang diberikan posisi sekarang sebagai kepala Dewan Pertimbangan Presiden. Padahal kita sama-sama tahu bagaimana Wiranto terlibat dalam beberapa peristiwa pelanggaran HAM masa lalu. Kita belum bicara mengenai Hendro Priyono misalnya, belum bicara mengenai Budi PR dan sebagainya. Begitu banyak orang-orang yang selama ini diduga terlibat di dalam pelanggaran HAM masa lalu, tetapi justru diberikan penghargaan ataupun posisi-posisi strategis di dalam pemerintahan. Jadi itu hal-hal yang menurut saya menjadi hal yang luput atau sama sekali tidak diprioritaskan oleh Jokowi di dalam pidato kenegaraan kemarin. Saya pikir itu. Saya kembalikan kepada moderator. Atas penjelasannya sudah begitu kompleks mengenai HAM dan korupsi yang ada di Indonesia. Tentunya korupsi yang ada di Indonesia itu begitu kompleks ya, karena adanya pemberian diskon terhadap pelaku korupsi dan adanya juga pelanggaran-pelanggaran HAM yang dimana orang-orang tersebut memberikan sebuah tempat yang strategis dalam menangani pemerintah, adapun terhadap orang yang terlibat dalam integrasi Timur-Timur juga memberikan sebuah penghargaan atau jasa oleh pemerintahan. Nanti sesi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara kedua, yaitu Kak Satya Ranasika, mengenai kritik dan demokrasi di mana pada sudut pandang mahasiswa. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Satya Ranasika dalam menentukan materi-materi. Cek, apakah suara saya terdengar? Moderator, Sudah dengar ya, jelas. Jadi selamat sore kawan-kawan semua. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Makasih sebelumnya setelah berkenan untuk mengundang saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dewa Gede Satya Ranasika Kusuma, biasa akrab dipanggil Satya. Saya masih mahasiswa aktif Fakultas Teknik, lebih tepatnya mungkin mahasiswa semester 2 ya. Dan mungkin
Saya merasa diri saya lebih pas di sini sebagai seorang pemantik ya, bukan sebagai seorang pembicara ya, karena keterbatasan pengetahuan saya yang rasanya belum mampu untuk menyebut diri saya sebagai seorang pembicara untuk topik yang cukup dalam atau serius ini. Nah, ya jadi kurang lebihnya selama beberapa menit ke depan saya akan mencoba memberi pandangan terkait apa yang luput sekiranya dari pidato Pak Jokowi, utamanya menjelaskan soal kontradiksi pernyataan Jokowi perihal kritik dan demokrasi dalam sudut pandang mahasiswa sesuai dengan arahan yang diberikan panitia melalui Torat. Nah, sebelumnya selamat sore mungkin juga untuk Pak Herdiansyah. Salam kenal Pak. Halo, Saya selamat sore. Pak. Salam kenal. Terima kasih Pak, pemaparannya sungguh sangat menggugah sekali, membuka kontradiksi-kontradiksi yang memang adanya, yang memang benar ternyata adanya, sebutan-sebutan yang ternyata yang kali ini, yang belakangan ini sering kita dengar soal king of lip service dan segala macamnya, ternyata bukan hanya ternyata memang benar adanya seperti itu. Nah, untuk pidato kenegaraan Pak Jokowi sendiri secara singkat breakdown-nya mungkin ya pertama yang kita notice pertama pasti ya tadi yang sudah disinggung tadi oleh Pak Erdiansyah juga soal baju adat suku Baduy. Beliau juga bilang soal krisis resesi pandemi itu seperti api, kalau bisa kita hindari, tapi kalau kita tidak, tentu juga banyak hal yang kita pelajari. Itu ungkapan pertama yang disampaikan oleh beliau, yang saya rasa arahannya memang untuk apa ya istilahnya memberi sebuah optimisme ya mungkin kepada masyarakat banyak. Nah, beliau juga bilang ya lagi-lagi seperti yang sudah disampaikan, penekanan-penekanan yang beliau sampaikan itu cenderung kepada topik-topik atau aspek-aspek pada sektor kesehatan. Dan tapi ada beberapa hal juga yang beliau sampaikan soal perhatian terhadap agenda besar menuju Indonesia maju tidak berkurang sedikit pun, begitu kata beliau. Pengembangan SDM berkualitas menjadi prioritas, ya penyesuaian pembangunan infrastruktur, selanjutnya reformasi struktural dalam rangka memperkuat pembangunan ekonomi. Mungkin akan kita highlight atau yang akan saya lebih highlight adalah soal pengembangan sumber daya berkualitas ya, karena ya erat kaitannya sama dunia pendidikan. Selanjutnya beliau juga bilang dalam mengambil keputusan pemerintah harus berpegang pada data, pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat. Juga beliau klarifikasi di sini di mana beliau mengatakan bahwa sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah-ubah atau tidak konsisten. Padahal ya memang ini ya kata beliau ini bentuk dari bagaimana setiap saatnya atau secara berkala pemerintah harus selalu menyesuaikan terhadap kondisi pandemi yang berubah-ubah. Selanjutnya, ya beliau juga mengatakan soal implementasi Undang-Undang Cipta Kerja ya, yang harus dipercepat dengan segala turunannya seperti meluncurkan OSS dan segala macamnya, dan konsolidasi kekuatan riset nasional terus diupayakan. Untuk dunia pendidikan ada disinggung tadi satu kata ya lebih tepatnya kalimatnya berbunyi kira-kira sinergi dunia pendidikan dengan industri dan pengembangan kewirausahaan terus dipercepat melalui Merdeka Belajar yang diharapkannya bisa mengakselerasi kualitas SDM nasional yang beliau nyatakan sebelumnya soal mengakselerasi kualitas SDM nasional. Selanjutnya di akhir beliau juga menyatakan DPR bersama pemerintah berhasil menghasilkan Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan pilar utama reformasi struktural. Dan kalimat di akhirnya juga beliau bilang menyelamatkan rakyat adalah hukum tertinggi dalam bernegara. Ya, itu kurang lebih ya yang ya secara garis besar mungkin buat teman-teman yang belum sempat dengar pidatonya. Terus lantas apa yang kira-kira luput? Kalau dari saya karena saya diminta untuk bicara soal aspek demokrasinya dan tadi mungkin nanti akan kita sentuh soal pendidikan, jelas beliau mungkin luput dengan skor atau nilai indeks demokrasi yang terancam menurun di tahun ini, sama seperti pada tahun sebelumnya. Di samping mungkin segala upaya pemenuhan fasilitas yang sudah beliau sampaikan tadi, kesehatan ataupun penyediaan lapangan kerja yang layak itu yang sudah disebutkan dalam pidatonya, yang banyak disebutkan dalam pidatonya juga merupakan elemen penting dalam mewujudkan demokrasi. Namun, kenyataannya faktor-faktor lain yang menyebabkan turunnya indeks demokrasi kita nampaknya luput dari penglihatannya. Entah memang luput atau memang tidak ingin beliau lihat, saya nggak. Ya silakan kita bersama interpretasikan sendiri.
Menurut Wasisto Raharjo Jati, staf peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI, dalam tulisannya yang berjudul Fenomena Kemunduran Demokrasi Indonesia 2021, di mana di sana beliau menyatakan soal kualitas demokrasi yang telah menunjukkan adanya penurunan signifikan, yang tidak hanya menyentuh soal aspek kebebasan sipil dan pluralisme, namun juga fungsi pemerintahan. Di sini jelas yang ada tiga aspek utama yang menyebabkan indeks demokrasi kita terancam menurun, yaitu kebebasan sipil, pluralisme, dan juga fungsi pemerintahan. Laporan The Economist Intelligence Unit dan Indeks Demokrasi Indonesia menggarisbawahi menurunnya kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai pangkal utama menurunnya kualitas demokrasi kita. Ya, dengan di mana tercatat dalam indeks demokrasi di Indonesia turun dari skor 6,48 di tahun 2019 menjadi 6,3 di tahun 2020. Yang mana skor 6,3 di tahun 2020 itu merupakan angka terendah yang diperoleh Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Dan dalam analisanya, Wasisto menyebutkan persoalan kebebasan sipil serta fungsi pemerintahan ini secara ringkas menyangkut 3 poin utama. Yang pertama soal pengaruh militer dalam ruang-ruang sipil, yang kedua segregasi sosial berbasis identitas ideologi, dan yang ketiga juga dinasti politik. Mungkin saya akan lebih banyak membahas soal aspek yang pertama, pengaruh militer dalam ruang-ruang sipil, dan sedikit menyentuh soal segregasi sosial berbasis identitas ideologi ya. Di sini disebutkan bahwa campur tangan militer pada era Jokowi yang semakin menguat dibandingkan Presiden SBY. Dikatakan juga bahwa Presiden, ya kita bisa tahu juga dan merasakan ya, terlebihnya kita mahasiswa, di mana sering mengalami intervensi-intervensi yang dilakukan bahkan tidak hanya oleh polisi hari ini, tapi TNI. Dan hal ini menunjukkan kalau tentara dan polisi kini secara ketat mengawasi adanya interaksi sosial, khususnya dalam dunia maya. Ya, kalau kita ingat lagi, begitu banyak ada kasus-kasus peretasan sosial media ataupun ancaman-ancaman yang berbau intimidatif terhadap kawan-kawan kita yang lantang bersuara kritis terhadap kebijakan pemerintah. Selanjutnya di poin kedua soal segregasi sosial berbasis identitas ideologi, di sini Wasisto menyebutkan soal semakin menguatnya hubungan tidak harmonis antara kubu nasionalis pluralis dengan konservatif yang kemudian memicu adanya sentimen polarisasi yang sebenarnya disebabkan oleh ketidakan akomodasi politik yang seimbang sehingga menyebabkan gelombang kedengkian kemarahan politis. Ya, kita masih ingat soal bagaimana perilaku non-akomodatif terhadap pembubaran FPI yang menuai pro dan kontra, dan hal ini berkaitan juga dengan kecenderungan Presiden Jokowi hari ini dalam memperlakukan lawan politiknya yang hanya memberikan 2 pilihan, yang kesannya atau memang nampaknya sebagai sebuah fakta ya, hanya memberikan 2 pilihan, yaitu antara dirangkul ke dalam kabinetnya atau ke dalam rombongnya atau memang dieliminasi. Dan ini jelas sebuah praktek yang tentunya berlawanan dengan demokrasi itu sendiri, yang dimana demokrasi sangat memerlukan adanya oposisi sebagai penyeimbang. Yang juga sebenarnya hal ini juga sangat kita rasakan ya sebagai seorang mahasiswa. Ya ini bagaimana hari ini rezim yang berkuasa menggunakan aturan, ya seringkali berdalih dengan aturan protokol kesehatan untuk membungkam narasi-narasi kontra terhadap kebijakan yang dikeluarkan. Dan ini sekiranya merupakan faktor-faktor yang menjadi kontributor utama dalam turunnya kualitas demokrasi kita di tahun ini. Pada diskusi ini mungkin juga saya akan lebih banyak menyampaikan pandangan saya terkait faktor pertama dan kedua itu, yang merujuk pada kebebasan berekspresi, terlebih lagi soal praktek-prakteknya di kalangan mahasiswa. Nah, selanjutnya beliau juga menyebutkan soal tadi sinergi dunia pendidikan dengan industri dan pengembangan kewirausahaan yang terus dipercepat melalui Merdeka Belajar, yang diharapkan mengakselerasi kualitas SDM nasional. Di sini highlight yang diberikan adalah sinergi dunia pendidikan dengan industri dan Merdeka Belajar mampu mengakselerasi kualitas SDM nasional. Kira-kira
SDM berkualitas seperti apa yang diharapkan oleh Jokowi ketika melihat implementasinya pada sektor pendidikan. Nah, yang pasti mungkin di sini ada dua mosi atau dua kemungkinan ya SDM berkualitas seperti apa. Ada yang pertama yang pasti bukan yang bagi pandangan saya bukanlah SDM berkualitas yang mampu berpikir kritis untuk memberikan pemikirannya untuk lantas bisa berkontribusi secara aktif dan baik dalam bernegara, ya, dan atau mungkin berkualitas yang dimaksud adalah semata-mata siap diserap oleh pasar tenaga kerja. Sebatas itu tidak kurang dan tidak lebih. Dan nampaknya pernyataan kedua terdengar lebih relevan bagi kita karena kita sudah sangat sering mendengar bagaimana Mas Menteri Nadiem menyampaikan soal link and match dunia pendidikan dan dunia industri. Dan ini juga beliau menyampaikan pandangan atau hal yang beliau sampaikan pada aspek pendidikan adalah jelas-jelas kalimatnya adalah sinergi dunia pendidikan dengan dunia industri. Dan selanjutnya mungkin pertanyaannya adalah mengapa bukan berkualitas yang pertama ya? Mengapa bukan berkualitas untuk menciptakan SDM yang mampu berpikir kritis dan segala macamnya itu? Ya, karena kenapa saya percayai itu? Karena ya nyata-nyatanya di dalam praktiknya di lapangan, anak muda yang lantang bersuara dibungkam melalui berbagai cara. Kebebasan akademik yang seharusnya dijunjung tinggi di dalam universitas secara terang-terangan direpresi dari mulai maksudnya direpresi dengan alat-alat dengan alat-alat rezim hari ini. Siapa itu alatnya ya tidak lain dan bukan instansi universitas itu sendiri dengan dosen-dosennya dan segala macamnya. Kampus Merdeka yang tidak benar-benar memerdekakan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Tentunya kita masih sangat ingat ya dengan beragam peristiwa yang terjadi beberapa tahun belakangan ini, utamanya pasca periode kedua dari Jokowi yang menggambarkan pembatasan kebebasan akademik yang terjadi di kalangan mahasiswa. Yang pertama soal telegram Kapolri pada Oktober 2020 yang berisikan perintah Kapolri untuk melakukan patroli cyber kontra narasi dan menindak rakyat yang menolak Omnibus Law, atau yang lebih mencengangkan lagi soal terbitnya surat edaran Kemendikbud tentang himbauan pembelajaran secara daring dan sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja, yang secara terang-terangan di dalam surat edarannya menyebutkan bahwa memberikan peringatan berupa himbauan untuk tidak turut serta dalam kegiatan demonstrasi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, dengan alasan, lagi-lagi, dalih yang sering sekali digunakan selama masa pandemi ini adalah kesehatan, ancaman kesehatan di masa pandemi. Padahal yang jelas-jelas perlu dipertanyakan adalah bagaimana bisa pemerintah dan DPR tetap ngotot membahas Undang-Undang Cipta Kerja yang nyata-nyata mengalami begitu banyak gejolak, yang nyata-nyata mengalami begitu banyak kontra di ranah publik. Bagaimana ia tega untuk tetap melaksanakan itu, yang mana seharusnya mereka tahu konsekuensinya ketika mereka tetap menjalankan ini akan ada penolakan dan jelas penolakan itu kemungkinan akan menimbulkan aksi massa di tengah pandemi ini. Dan masih dalam rangka penolakan Omnibus Law juga, upaya penggembosan aksi yang dilakukan dengan ancaman serta intimidasi juga tidak luput dari dari cerita-cerita penolakan kemarin dan benturan-benturan dengan organisasi masyarakat yang cenderung dibiarkan oleh aparat. Bahkan di Bali sendiri, Ormas bersama-sama dengan aparat turut melakukan hal demikian seperti yang dilakukan pada Oktober 2020 pada aksi masih dalam rangkaian aksi penolakan Omnibus Law. Bahkan tidak tanggung-tanggung, kala itu mungkin pengamanan aksi massa hari itu mencapai 1.000 personil yang dirasa sungguh sangat berlebihan untuk masa aksi yang hanya berjumlah sekitar 300-an. Dan ini terbukti dengan pernyataan yang diungkapkan langsung oleh Kabak Ops Polresta Denpasar, di mana beliau menyatakan bahwa untuk Polresta Denpasar sendiri hampir mengirim 300 personel, sementara gabungan Kodim, Satpol PP, dan Dishub ada lebih dari sekitar 450, dan belum lagi kita hitung pecalang yang terlibat, karena Majelis Desa Adat waktu itu juga turut bertindak, serta ormas-ormas yang juga dilibatkan. Bahkan Kapolda Bali sendiri kala itu
Pak Petrus Golose menyatakan kepada media bahwa memang lebih banyak polisi atau aparat daripada pendemo. Ya, karena memang jumlah waktu itu masanya hanya sekitar 200-300 orang. Dan tentunya pengamanan ini sangatlah berlebihan dan malah menunjukkan upaya represi dari pemerintah mengenai upaya penyampaian pendapat di muka umum, dan tentu sangat mempengaruhi psikologis daripada massa aksi yang hadir kala itu. Ya, tidak dipungkiri tentunya terdapat rasa traumatis untuk terlibat dalam massa aksi, karena waktu itu kondisinya massa aksi layaknya dikepung dari segala penjuru oleh aparat. Terakhir mungkin yang terjadi baru-baru ini ya, yang juga sangat sulit diterima oleh nalar kita, soal bagaimana pelarangan terhadap demonstrasi yang dilakukan mahasiswa pada saat memperingati Hari Buruh. Dan alasan pelarangannya pun yang disampaikan adalah karena mahasiswa bukanlah buruh, sehingga tidak seharusnya bersuara menyampaikan pendapatnya pada Hari Buruh. Bahkan pelarangan ini juga diwarnai dengan penangkapan massa aksi, dan penangkapannya pun tanpa alasan yang jelas, baru dilepaskan di malam harinya. Oke. Nah, ya sekian banyak bentuk represi serta kesewenang-wenangan yang terjadi, yang memang merupakan bentuk nyata dari bahwa pemerintah hari ini ya memang tidak menginginkan SDM berkualitas yang notabene mampu untuk berpikir kritis, mampu untuk lantas bisa mandiri dalam berpikir dan menentukan pilihannya dengan objektif terhadap bagaimana ia akan bernegara dan bagaimana negara demokrasi ini akan berlangsung. Yang tentu sangat melegitimasi mosi pertama kita tadi, yang mana pemerintah hari ini ya memang semata-mata hanya mengharapkan SDM yang mampu bersaing atau bahkan hanya sekedar mampu masuk ke dalam pasar tenaga kerja, tidak kurang. Nah, dan tidak sampai di situ juga semangat sinergi dunia pendidikan dengan industri ini terasa terlalu berlebihan. Seperti yang juga disampaikan oleh Jokowi dalam pidatonya ketika, kalau saya nggak salah, ketika penyambutan mahasiswa baru di UNES pada tahun lalu, di mana di sana, dan hal ini juga dibahas dalam pernyataan founder Total Politik Mas Arif Putra yang membahas soal statement Jokowi ini, yang mana di sini yang menjadi kritik atau peringatan adalah jangan sampai orientasi berlebihan pada ekonomi atau yang Pak Jokowi katakan sebagai tren pasar tenaga kerja ini mereduksi tujuan lainnya dari pendidikan itu sendiri, yang ya selain membuyarkan cita-cita pendidikan, pendidikan model macam ini juga sendirinya membuat bangsa kita runtuh karena masyarakat sudah tidak lagi memiliki perasaan terhadap kepekaan sosialnya antar sesama masyarakat lagi. Dan kita juga nggak lupa soal, karena tadi banyak juga di dalam pidatonya beliau, bukan banyak ya, ada 2 kali penekanan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Kita juga jangan sampai lupa bahwa pendidikan hampir menjadi aspek pendidikan hampir masuk ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ini sudah habis. Oke, lagi sedikit ya. Dan di mana sebenarnya yang kita nggak bisa lupa ya, maksudnya bagaimana pendidikan kemarin tetap selalu kita sudah cukup dengan peraturan-peraturan yang selama ini yang dikeluarkan oleh Permendikbud yang tidak memihak kepada mahasiswa, tapi ternyata tidak cukup sampai di situ juga. Bahkan sektor pendidikan pun ingin dimasukkan ke dalam Omnibus Law walaupun tidak jadi ya, dibatalkan. Dan ini tentunya menjadi alarm bagi kita, harus selalu kita ingat bahwa pendidikan kita hari ini makin mendekatkan kita dengan hasil pendidikan hanya sebatas sebagai sebuah komoditas. Dan tentunya akan lagi-lagi semakin memisahkan dunia pendidikan kita dengan soal-soal keadilan dan kemanusiaan masyarakat. Nah, lagi-lagi
hal ini atau fenomena upaya memasukkan sektor pendidikan dalam Omnibus Law ini juga melegitimasi mosi kedua kita tadi soal bagaimana sebenarnya pemerintah atau rezim hari ini hanya menginginkan SDM yang sekedar mampu untuk masuk ke dalam tenaga kerja dan tidak kurang dari itu. Nah, itu kurang lebih ya pengantar yang bisa saya sampaikan. Sekiranya mungkin nanti ada hal yang ingin didiskusikan, bisa kita diskusikan lebih lanjut. Saya mohon maaf apabila ada pernyataan saya yang salah atau kurang berkenan. Ketika pun ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, bisa kita revisi bersama. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Kak atas penjelasannya mengenai kritik dan advokasi dari mahasiswa terhadap terbungkamnya mahasiswa dan pendidikan yang teromnibus law, pendidikan yang terindustrialisasi oleh para birokrat dan lain-lainnya. Selanjutnya di sini saya ingin bertanya kepada Bapak narasumber pertama, yakni Pak Absah, mengenai Bapak adalah di bidang akademik, tentunya sebagai dosen di Fakultas Hukum. Bagaimana mengenai permasalahan yang kita alami mengenai kebebasan akademik yang semakin terancam, yang khususnya mahasiswa yang tadi juga dijelaskan oleh Pak Satya, mengenai bagaimana kebebasan mahasiswa dalam beraspirasi dan pada saat juga penghentian mengaspirasi sebuah buruh pada aksi hari buruh tidak diberikan oleh pemerintah dan lainnya. Itu bagaimana sih tanggapan Bapak mengenai kebebasan akademik? Terima kasih. Waktu sudah tepat, silakan. Ya, itu pertanyaan yang sangat menarik ya. Kendati pun tidak berkorelasi langsung dengan pidato kenegaraan Presiden Jokowi di tanggal 16 Agustus, tetapi justru kita beranggapan bahwa salah satu yang luput disampaikan oleh Presiden adalah soal, tadi sudah disempat disinggung oleh Bung Satya ya, soal indeks demokrasi Indonesia yang menurun. Bahkan indeks demokrasi di tahun 2020 itu adalah kondisi indeks demokrasi yang paling parah dalam kurun waktu 14 tahun. Jadi survei yang dilakukan oleh The Economist Intelligence Unit sebenarnya seolah-olah ingin menampar pemerintahan Jokowi bahwa persoalan demokrasi yang sebenarnya harusnya mati-matian dibela kepentingannya oleh pemerintahan hari ini, tetapi justru bukannya membela malah makin memperparah. Nah, salah satu elemen penilaian di dalam survei indeks demokrasi yang dilakukan oleh The Economist Intelligence Unit itu adalah soal kebebasan sipil ya. Kalau di dalam survei ini kan ada 5 variabel yang ditentukan oleh The Economist Intelligence Unit untuk menentukan seberapa besar indeks demokrasi dalam sebuah negara. Bicara soal pemilu dan pluralisme, bicara soal respon pemerintahannya, atau fungsi pemerintahannya, apakah peka atau responsif terhadap persoalan-persoalan masyarakatnya. Yang ketiga soal partisipasi politik, itu biasanya dihitung dari seberapa besar tingkat partisipasi dalam setiap momentum elektoral, baik di tingkat nasional ataupun di tingkat lokal. Kemudian yang keempat, yang sebenarnya menurut saya yang paling tebal ukuran penilaiannya ini, adalah soal kebebasan sipil. Dan terakhir adalah soal budaya politik. Nah, kalau kita bercermin mengenai kebebasan sipil, ini hal yang sama sekali tidak nampak di dalam pemerintahan Jokowi. Boleh-boleh saja kemudian The Economist Intelligence Unit menentukan bahwa kategori atau kualifikasi demokrasi Indonesia itu masih dalam kualifikasi demokrasi cacat ya, karena kan ada beberapa kategori itu. Belum sampai pada otoriter. Tetapi kalau kita melihat fakta hari ini, berbagai macam tindakan represi, ancaman kebebasan berpendapat, termasuk yang dialami oleh kawan-kawan di kampus, itu menurut saya persoalan demokrasi yang mengarah kepada otoritarisme itu tinggal menunggu waktu saja sebenarnya. Kita misalnya bicara data ya, ketika kita membuka data dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Polri, ada 15.000 laporan sejak 2016 sampai 2020 yang itu menggunakan delik pasal-pasal karet di dalam Undang-Undang ITE. Nah, lebih dari setengah 15.000 laporan tersebut itu paling banyak bicara soal laporan mengenai pencemaran nama baik atau defamation. Bagaimana mungkin misalnya seseorang ingin menyampaikan kritik dengan baik kalau di bawah ancaman laporan kebebasan, ancaman kebebasan berpendapat ini. Begitupun yang terjadi di dunia kampus ya. Ada ancaman terhadap kebebasan akademik kita, padahal jantungnya perguruan tinggi itu kan adalah soal kebebasan akademik. Terence Karan, seorang profesor dari University of Lincoln, Inggris, itu pernah mengatakan bahwa
hak seseorang untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan pengajaran, sampai penelitian, itu hanya akan benar-benar kita nikmati dalam suasana kebebasan akademik. Bagaimana mungkin misalnya kita bisa bicara soal pendidikan, pengajaran, penelitian, kalau kebebasan akademik kita terancam. Nah, salah satu aspek yang ditentukan sebagai bagian dari kebebasan akademik, itu bisa kita lihat misalnya dari apa yang disampaikan di dalam konferensi umum yang dilakukan oleh UNESCO pada tahun 1997. Jadi, hak untuk bebas mengajar, bebas berdiskusi, bebas menyampaikan pendapat, termasuk bebas berpartisipasi dalam kebijakan-kebijakan politik, baik di dalam ataupun di luar kampus, itu adalah bagian dari kebebasan akademik yang dijamin oleh Konferensi Umum UNESCO pada tahun 1997. Nah, coba kita lihat faktanya misalnya. Banyak kawan-kawan mahasiswa misalnya, termasuk kami dosen-dosen, yang kebebasan akademiknya itu berada di ujung tanduk, dikekang, dibatasi, diancam, hanya karena persoalan pilihan-pilihan politik yang berbeda. Padahal justru sebenarnya kalau pilihan-pilihan politik yang berbeda itu dalam pengertian pilihan politik yang betul-betul bermartabat ya, bukan politik ala elit politik hari ini yang menghalalkan segala cara dan sebagainya. Bukan persoalan kemudian politik kita haramkan di kampus, tetapi kita ingin politik itu adalah politik yang betul-betul bermartabat, politik yang betul-betul memihak pada kepentingan masyarakat luas, memihak kepada kepentingan rakyat. Itu adalah politik bermartabat yang mesti kita kemudian stressing di dalam beberapa kasus-kasus ini. Nah, kalau kita lacak misalnya soal ancaman kebebasan akademik itu, berpendapat dibatasin, berorganisasi kemudian dikekang dan lain sebagainya, sebenarnya kalau kita lacak ada banyak faktor yang menyebabkan itu ya. Misalnya kalau kita identifikasi secara garis besar, setidaknya saya menemukan 3 faktor yang menyebabkan ancaman kebebasan akademik itu terjadi di kampus-kampus. Satu, ada persoalan relasi kuasa ya. Kalau kawan-kawan misalnya lacak berbagai macam fenomena belakangan ini mengenai rangkap jabatan, itu kan sebenarnya bermula dari soal adanya relasi kuasa yang sulit kita bendung dikarenakan regulasi atau aturan-aturan yang memang memungkinkan relasi kuasa itu. Jadi ada semacam simbiosis mutualisme antara mereka-mereka yang terpilih menjabat sebagai birokrasi kampus, rektor, dekan, dan lain sebagainya dengan kekuasaan. Kalau kita lihat misalnya Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Permenristek-Dikti 19/2017, itu ada aturan secara eksplisit yang menyebutkan bahwa persentase suara dari presiden yang direpresentasikan oleh menteri itu sekitar 35%. Jadi sudah pasti mereka yang mendapatkan restu dari menteri atau dari presiden sebagai pemegang mandatori kekuasaan, dialah yang akan memenangkan pertarungan politik di kampus. Dia akan menjadi rektor. Nah, masalahnya adalah ketika dia memenangkan pertarungan jabatan rektor misalnya dengan kekuasaan 35% suara dari menteri, otomatis harus ada hubungan timbal balik. Maka tidak salah misalnya kasus kawan-kawan di UI, kasus kawan-kawan di UNS, dan berbagai macam kampus-kampus yang lain, seolah-olah rektor itu adalah tameng dari kekuasaan. Karena memang ada relasi simbiosis mutualisme yang terjadi akibat beberapa regulasi yang saya sebutkan tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan ancaman kebebasan akademik itu adalah soal kultur. Ada budaya feodal yang masih cenderung sengaja dipertahankan di kampus. Mahasiswa misalnya, kawan-kawan, itu hampir tidak ada sebuah proses politik di kampus dalam menentukan kebijakan-kebijakan tertentu yang melibatkan mahasiswa. Karena ada semacam subordinasi antara birokrasi, bahkan termasuk antara dosen dengan mahasiswa. Seolah-olah mahasiswa adalah warga kelas 2 di kampus yang tidak perlu dimintai pendapatnya. Padahal kalau kita memahami betul-betul apa yang dimaksud dengan kebebasan akademik, salah satunya adalah bagaimana memfasilitasi perkembangan bukan hanya soal ilmu dan pengetahuan, tetapi soal keberpihakan, termasuk salah satunya adalah menciptakan iklim akademik seegaliter mungkin antara mahasiswa dan dosen. Nah, kecenderungan budaya feodal ini kan terus-menerus sengaja ya, tanda petik dipertahankan. Makanya bahayanya muncullah misalnya mahasiswa kalau mau mengkritik harus sopan gitu ya. Padahal kalau kita
buka genealoginya sopan santun, sebenarnya sopan santun itu kan adalah memiliki gen feodalisme. Itu adalah bahasa seolah-olah melegitimasi penindasan yang ada di kampus, padahal ya feodalisme itu adalah bagian dari sopan santun yang sengaja diciptakan sebagai bagian untuk merawat kekuasaan. Implikasi lainnya, bahkan budaya feodal itu menciptakan pola yang tidak seimbang antara mahasiswa dan dosen misalnya. Makanya kawan-kawan jangan heran ketika banyak muncul kejahatan-kejahatan yang lain seperti kekerasan seksual, suap, gratifikasi, dan lain sebagainya, karena memang ada pola yang tidak seimbang karena budaya feodal tadi. Dan terakhir, yang tidak kalah penting juga, yang mengancam kebebasan akademik bagi saya adalah soal pasar ya. Pendidikan kita hari ini memang di dalam stigma pasar yang sangat besar. Komersialisasi pendidikan itu membawa dampak buruk terhadap dunia pendidikan kita. Jadi pendidikan sekarang ini lebih mengabdikan dirinya kepada kepentingan modal, kepentingan profit, dibanding bagaimana berpikir, bagaimana memanusiakan manusia, betul-betul menjadikan mahasiswa dan siswa sebagai manusia yang betul-betul merdeka. Apa gunanya slogan kampus merdeka kalau kemudian kebebasan akademik itu justru dipasung dikarenakan agenda-agenda pasar yang masuk dan menjangkiti perguruan tinggi kita hari ini. Kira-kira begitu. Terima kasih atas jawaban dari Bapak Ardiansyah, sudah sangat jelas mengenai 3 topik permasalahan dan faktornya mengenai kebebasan akademik oleh mahasiswa. Pada saat ini saya ingin bertanya kepada Kak Satya. Kita berikan waktu 5 menit dalam menjawab mengenai posisi mahasiswa dalam kebebasan berpendapat dan demokrasi. Kita ini sebagai mahasiswa posisinya di mana ya? Kebebasan akademik. Waktu dan tempat, silakan. Oke. Posisi mahasiswa seharusnya di mana ya? Bagi saya sebenarnya tentunya, maksudnya kalau saya melihat kebebasan akademik kan itu tidak hanya terbatas pada mahasiswa saja. Tentunya dosen juga harus terlibat di dalam, dosen tenaga pengajar, serta seluruh instansi elemen sivitas akademika di dalam universitas harus juga turut menjunjung kebebasan akademik itu sendiri. Artinya masing-masing elemen ini seharusnya sama-sama terintegrasi untuk mau bersama-sama membangun iklim kebebasan akademik itu sendiri. Dan posisi mahasiswa hari ini, bagi saya, kalau saya lihat ya, mungkin saya minta maaf, atau mungkin saya hanya melihat kondisi di Udayana saja. Mungkin nanti Pak Ardiansyah juga mungkin bisa sedikit memaparkan bagaimana kondisi di Unmul ya Pak ya. Kalau saya lihat di Udayana, memang ketika kita ada di dalam ketika saya mengenal beberapa dosen-dosen seperti Pak Ardiansyah ini Pak Ardiansyah yang ada di Udayana ini, ada beberapa dosen-dosen yang juga sepakat bahwa kebebasan akademik hari ini mulai terkikis, mulai direpresi. Namun sayangnya itu tadi, saya sepakat betul soal relasi. Terkadang pun ada karena memang kebebasan akademik ini sendiri tidak mendapatkan dukungan yang baik dari petinggi-petinggi kampus, elit-elit kampus, dalam hari ini birokrat-birokrat kampus. Tentunya dosen-dosen hari ini yang saya kenal di UNUD yang masih mempercayai bahwa kebebasan akademik ini harus terus diperjuangkan, memiliki maksudnya pastilah memiliki keraguan-raguan sebagai seorang manusia ketika atasannya menyampaikan gelagat atau cerminan represi-represi terhadap kebebasan akademik itu sendiri. Sedangkan di mahasiswa sendiri pun, saya rasa kalau dibilang banyak pun juga enggak. Teman-teman mahasiswa yang mulai sadar soal kebebasan akademik pun, kalau di Udayana sendiri pun, saya bilang enggak sebegitu banyaknya. Artinya masih menjadi kalangan minoritas lah di tengah banyaknya mahasiswa di Udayana. Dan kalangan minoritas ini pun tidak henti-hentinya direpresi dengan berbagai cara. Mulai dari tadi panggilan-panggilan, ketika misalnya mengadakan diskusi yang bisa dibilang sedikit sensitif, mungkin itu juga saya alami sendiri kemarin ketika kita coba mengadakan diskusi soal Papua, di mana kita langsung dipanggil oleh pihak kampus, yang mana berujung pada pihak kampus tidak mau bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi tentang diskusi itu.
yang mana kita pun akhirnya kami pun akhirnya memutuskan untuk tetap mengadakan diskusi itu, tidak memperdulikan bahwa pihak kampus tidak ingin bertanggung jawab, karena kita yakin tidak ada yang salah dengan diskusi ini. Itu ya bentuk-bentuk represi-represi yang terjadi, dan sungguh disayangkan karena nggak semua elemen yang ada di dalam sivitas akademika di universitas ini nggak sama-sama mau terintegrasi untuk mau memperjuangkan kebebasan akademik itu. Itu mungkin Teguh. Oke, terima kasih Kak Satya atas penjelasannya mengenai posisi mahasiswa di sebuah kebebasan akademis, mengenai kita sebagai kalangan minoritas lah dalam menyuarakan dan bertukar pikiran dalam mengenai satu topik permasalahan yang ada. Sekarang selanjutnya dilakukan sebuah sesi tanya jawab dilakukan oleh para partisipan, mungkin bisa melalui kolom chat atau bisa juga melalui raise hand pada fitur di Zoom. Waktu dan tempat dipersilakan untuk para partisipan untuk bertanya kepada para narasumber. Suara Andin bisa disilakan untuk mengutarakan sebuah gagasan. Tes, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar. Baik, di sini yang ingin saya tanyakan yaitu masih seputar kebebasan berpendapat atau freedom of speech. Jadi kayak seperti yang kita tahu lah ya, kayak semakin hari itu kayak kebebasan kita tuh semakin tidak bebas aja gitu, semakin direpresi, apalagi di periode yang sekarang gitu. Bahkan kalau menurut kayak Eko Prasetyo, bisa kita utarakan pendapat itu melalui metodenya itu sastra dan seni gitu. Tapi bahkan kita ngelihat gitu, sekarang ini aja mural-mural itu dihapus atau bahkan melalui media sosial pun begitu gitu, dijaga sangat ketat juga gitu. Sekiranya mungkin yang jadi pertanyaan singkat sih, metode seperti apa lagi sekiranya yang mungkin lebih cocok gitu untuk di era yang sekarang gitu, yang mungkin masih dianggap sopan lah juga sama mereka gitu. Itu sih. Untuk narasumber waktu Siapa? Saya dulu apa Bung Satya dulu? untuk Bapak Hadian Samsah bisa untuk bukan pernyataan. Lanjut lagi oleh Kak Satya. Ya, ada stressing soal sopan ya. Kan nggak mungkin juga sopan santun itu dimaknai nun sewu Pak Jokowi saya membuat mural gitu ya. Nun sewu Pak Rektor saya mau demo soal UKT misalnya, kan nggak mungkin seperti itu, karena bagi saya sebenarnya tadi saya sudah sempat singgung ya di awal bahwa soal sopan santun itu sebenarnya adalah urat nadinya feodalisme. Dalam politik ya sopan santun itu kan bahasa basi sebenarnya. Bagaimana mungkin, coba ya, kita coba tukar pikiran ya. Bagaimana mungkin misalnya kita sopan kepada rejim yang berkuasa, ketika rejim ini menindas rakyat tanpa ampun, masa kita masih mau dengan kata sopan misalnya? Nggak ada istilah sopan santun. Sopan santun itu sebenarnya kita pakai dalam relasi interpersonal kita. Antara saya dengan moderator, antara saya dengan Bu Satya, antara saya dengan Bu Adin, itu sopan santun berlaku dalam relasi interpersonal seperti itu, hubungan kekeraban saya dengan kawan-kawan secara personal. Tetapi bagi kekuasaan, terlebih kekuasaan yang otoriter atau cenderung otoriter, mengarah kepada otoriter, tidak ada istilah sopan santun. Justru
kritik itu mesti kita kencangkan, sama dengan kawan-kawan mahasiswa. Ini sekaligus juga menjawab, karena tadi sempat di-mention oleh Bung Satya ya, soal kebebasan akademik. Sebenarnya kan, kalau kawan-kawan baca di dalam, ini tidak bicara lagi soal kebebasan akademik yang dijamin oleh konstitusi ya. 28 ayat 3 itu kan sudah cukup jelas soal kebebasan berkumpul, berserikat, dan berpendapat. Tetapi kalau kita breakdown ke dalam aturan-aturan yang menyangkut habitat kita, habitat kawan-kawan mahasiswa, termasuk saya, teman-teman akademisi misalnya, habitat kita itu kan memang dijamin oleh undang-undang. Misalnya di undang-undang PP ya, ada banyak birokrasi kampus yang betul-betul sudah buta dan tuli dengan kewajiban bagaimana memberikan kebebasan akademik itu sebaik-baiknya kepada mahasiswa dan dosen. Karena dengan sivitas akademik itu di dalam Undang-Undang PT 12/2012 itu kan adalah masyarakat akademis yang terdiri dari dosen dan mahasiswa. Ada banyak birokrasi, ada banyak dosen-dosen bahkan yang abai dengan fungsinya bagaimana memperjuangkan kebebasan akademik itu agar kita peroleh dengan sepenuh-penuhnya. Salah satu aspek yang menghambat itu, yang membuat birokrasi enggan memberikan kebebasan itu sepenuhnya, dikarenakan apa yang disebut sebagai ada semacam sindrom kekuasaan yang sedang melanda para birokrasi dan dosen-dosen kita ya. Itu yang disebut sebagai intelektual kambing ya. Intelektual kambing itu intelektual yang berpikir 4 kali 4 sama dengan 20 karena dinabobokkan dengan kekuasaan. Prinsipnya sudah hilang sama sekali. Nah, kalau kita kembali ke yang tadi misalnya, prinsip-prinsip kebebasan akademik itu hanya akan kita peroleh kalau kemudian kawan-kawan sebagai sivitas akademik itu juga terbuka tidak kehilangan jati dirinya untuk memperjuangkan prinsip-prinsip kebebasan itu sejatinya gitu. Kalau kemudian mahasiswa diam, dosen diam, semuanya tiarap, maka saya meyakini juga ya akan sangat sulit kebebasan akademik itu bisa kita peroleh dengan baik, karena prinsip saya kebebasan dan kemerdekaan itu kan tidak akan mungkin dihadiahkan begitu saja oleh kekuasaan. Nggak mungkin rejim itu hari ini memberikan hadiah soal kebebasan akademik. Kalaupun ada, itu bukan karena persoalan dihadiahkan oleh rejim, tetapi karena kita perjuangkan dengan keringat dan air mata kita sendiri begitu. Jadi sebenarnya soal metodologi, saya sih masih menganggap bahwa menyampaikan kritik dengan hal yang sedikit jenaka gitu ya, itu masih cukup efektif. Kalau beberapa kawan mengatakan bahwa ya pemerintah ketika mengetahui kritik itu atau mendengar kritik itu dengan bentuk yang sedikit lebih jenaka, mungkin akan lebih paham dengan maksud kritik kita gitu. Termasuk dalam penyampaian kritik melalui mural-mural itu ya, itu menurut saya masih cukup efektif. Tinggal bagaimana kemudian penyampaian kritik itu mesti lebih kita kencangkan dan termasuk juga secara konsisten. Masa hari ini misalnya kawan-kawan di Udayana itu membuat kritik tentu saja dengan basis argumentasi yang cukup ya. Hari ini membuat kritik, direpresi, tiba-tiba hilang begitu saja. Kita perlu konsisten. Kawan-kawan harus ingat, Orde Baru Soeharto itu tidak akan mungkin bisa tumbang kalau tidak ada konsistensi di dalamnya begitu. Jadi kalau kemudian sekali kita mengatakan bahwa apa yang kita perjuangkan adalah hal yang benar, adalah hal yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka saya pikir kita mesti istiqomah ya. Kita betul-betul mesti konsisten memperjuangkannya. Apapun kemudian yang harus kita hadapi. Tentu saja kita butuh solidaritas. Nah, terakhir untuk menjawab bagaimana batasannya, misalnya saya pikir soal kawan-kawan yang sempat viral soal Jokowi King of Lip Service misalnya, kemudian belakangan soal moral dan sebagainya, saya pikir itu masih dalam batasan yang wajar ya. Itu masih dalam konteks ide dan gagasan. Kecuali kalau misalnya mengarah kepada penghinaan, maka bisa ada kemungkinan delik hukum berada di sana gitu. Menghina ibunya presiden misalnya, menghina bapaknya presiden, itu mungkin bisa masuk ke sana. Atau kalau mukulin presiden ya itu baru masuk dalam delik penghinaan. Nah, delik pidana, delik kriminal. Tetapi penyampaian kritik dengan cara-cara yang jenaka, penyampaian kritik dengan cara moral, seni, dan kebebasan yang lain, saya pikir itu masih dalam konteks kebebasan yang wajar. Apalagi kawan-kawan mahasiswa ya,
Ya kritik itu kan adalah habitnya mahasiswa. Masa kita mau pisahkan habit mahasiswa dengan cara-cara membungkam kebebasan akademik, membungkam kritik itu kan saya pikir tidak mungkin lah. Kira-kira begitu. Terima kasih atas penjelasannya dari Pak Hadiansyah. Sekarang dilanjutkan oleh Kak Satya. Waktu dan tempat dipersilakan. Sebenarnya apa yang benar banget ya yang tadi dibilang sama Pak Herdi, kalau mungkin tadi itu udah penjelasan yang pas banget untuk menangkal narasi-narasi kesopan santunan yang selama ini dilemparkan ke mahasiswa ataupun anak-anak muda ataupun siapapun yang hari ini bersuara dengan cukup lantang. Apalagi kemarin kalau ya setelah pasca momen BEM UI mengeluarkan meme soal Jokowi King of Lip Service, Presiden sendiri menyampaikan statement melalui YouTube-nya ya, YouTube resminya, dan ada satu poinnya yang bilang juga soal sampaikan kritik dengan sopan santun sesuai dengan budaya, begitu kurang lebih. Dan ini yang lantas dijadikan kalimat atau pernyataan beliau ini yang lantas dijadikan serangan atau ya yang dijadikan senjata untuk menyerang kita yang atau teman-teman mahasiswa kemarin yang karena setelah itu kan mulai banyak bermunculan lagi tuh dari BEM ini, dari BEM ini, dari BEM ini, dan itu yang dijadikan serangan bahwa ini tidak sesuai dengan norma, ini tidak sesuai dengan budaya kita. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Herdi tadi soal sopan santun itu ya soal hubungan personal, tidak berlaku ketika kita berhubungan dengan kekuasaan yang hari ini nyata-nyata mendekati pada kekuasaan yang otoriter. Dan yang tadi Ali bilang soal metode apa yang lagi cocok, metode apa yang lagi yang cocok di era yang sekarang, bagi saya jangan sampai lantas pertanyaan ini justru menimbulkan pesimisme bahwa kita sudah tidak mampu lagi untuk berekspresi melalui seni-seni kita, untuk berekspresi melalui meme kita yang kita ya bagi saya meme itu pun sebagai sebuah wujud dari karya seni ya, karena yang membuat itu pun memikirkan konsepnya bagaimana dan seperti apa. Jangan sampai kita berpikir kita tidak bisa lagi melakukan hal itu. Jangan sampai pernyataan ini terulang sehingga menimbulkan rasa pesimisme di dalam diri kita, sehingga kita justru terjebak ke dalam kebingungan atau kebuntuan. Saya sepakat sangat dengan Pak Herdi kalau ya metode itu masih sangat efektif. Buktinya mereka begitu kagetnya merespon itu semua. Buktinya seceroboh itu atau setergesa-gesa itu Rektorat UI langsung mengundang atau memanggil ketua BEM-nya, jajaran BEM-nya, ketika meme King of Service itu dinaikkan, diunggah. Ya itu sangat mampu untuk menggetarkan mereka. Dan yang mana yang paling efektif, yang seperti itulah yang paling efektif. Itu. Dan yang poin saya adalah jangan sampai kita malah justru menjadi pesimis, karena jelas jawabannya itu tadi. Ya sopan santun itu hanya untuk hubungan interpersonal. Kalau bukan budaya atau norma, ya kalau memang kita dari dulu sopan-sopan aja atau kita dulu kalem-kalem aja, kayaknya rezim suatu nggak mungkin runtuh. Kita masih dijajah Belanda sampai hari ini kalau kita memang nyata-nyatanya negara atau bangsa yang sopan-sopan aja atau manut-manut aja. Mungkin itu ya kurang lebih. Terima kasih atas penjelasannya dari Satya mengenai pendapatnya terhadap narasi yang sopan dan bangsa yang manut. Sekarang sesi tanya jawab akan dilaksanakan yang terakhir. Waktu tepat untuk Bagaskara bisa on mic untuk menurunkan sebuah pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih moderator. Saya ingin bertanya kepada dua narasumber. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagaskara dari Universitas Udayana. Kami dari BEM Udayana kemarin setelah ramai-ramai BEM UI
menjuluki Jokowi sebagai King of Lip Service, kami dari BEM Udayana juga menjuluki Jokowi sebagai the guardian of oligarch. Gitu. Hal ini terlihat dari pandangan kita bahwa situasi demokrasi melalui regulasi dan institusi yang ada di pemerintah hari ini itu dibajak oleh sekelompok orang untuk kemudian mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang merampas hak-hak masyarakat, mulai dari Undang-Undang KPK, Minerba, Cipta Kerja, dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada kedua narasumber, Pak Erdi dan Kak Satya, bagaimana memandang fenomena oligarki hari ini, dan sebenarnya dalam konteks gerakan rakyat, gerakan mahasiswa atau elemen masyarakat lainnya, memandang oligarki ini harus bagaimana begitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Untuk waktu dan tempatnya, Pak Ferdiansyah mungkin bisa melakukan pernyataan. Ya, itu pertanyaan yang menjadi representasi ya, mewakili hampir semua kalangan gerakan. Bagaimana caranya kita menghadapi atau melawan oligarki? Saya pikir yang pertama kita perlu ya, bagi saya pribadi kita perlu bagaimana mendefinisikan lebih konkret apa yang dimaksud dengan oligarki dan siapa itu oligarki itu. Saya kemarin juga sempat baca apa yang dibuat oleh kawan-kawan BEM Udayana ya soal Jokowi the guardian of oligarki itu. Karena memang fenomenanya hampir semua kebijakan-kebijakan politik hukum negara, regulasinya, kemudian berbagai macam kebijakan politik ekonominya, itu memang cenderung mengarah kepada kepentingan pemenuhan akumulasi kekayaan bagi kelompok tertentu ya. Termasuk hampir semua infrastruktur politik itu juga dikuasai oleh oligarki ya, partai-partai politik juga dikuasai oleh oligarki. Kalau kita membaca beberapa referensi atau literatur mengenai oligarki, sebagai contoh yang kerap kali dikutipkan penjelasan Winters di dalam oligarki yang dibuat 2011 itu ya. Winters menyebut bahwa oligarki secara sederhana bisa kita pahami bukan hanya soal penguasaan kelompok minoritas terhadap mayoritas, bukan hanya penguasaan 2-3 orang terhadap ratusan orang, tetapi itu juga sekaligus penguasaan terhadap sumber daya. Nah, tetapi pesan yang saya mau sampaikan sebenarnya adalah kita butuh mengkonkretisasi apa sesungguhnya yang dimaksud dengan oligarki dan siapa oligarki itu. Kepentingannya adalah agar massa, ya warga negara ya, masyarakat dalam hal ini, rakyat dalam hal ini juga bisa membaca secara sederhana pesan yang kita mau sampaikan. Kalau ingin mengajak melawan oligarki, maka kita juga butuh mendefinisikan secara operasional apa oligarki itu. Kalau Soekarno dulu bilang, ya untuk menumbangkan Yokolin, kita butuh tahu seperti apa Yokolin itu. Atau kalau saya mau analogikan, kawan-kawan kalau hendak berperang, maka syarat memenangkan pertempuran, kawan-kawan mesti menguasai medan perangnya. Sama persis dengan bahasa oligarki. Dulu, kalau saya meminjam sejarah sebelum 65 begitu, ada satu partai yang kemudian meneliti, melakukan riset, turun ke basis-basis petani. Kemudian mereka melakukan riset ini untuk kepentingan mengidentifikasi siapa sesungguhnya lawan dari rakyat. Muncullah istilah, kalau kawan-kawan pernah baca ya, soal 7 setan desa itu, kapitalis birokrat, tuan tanah jahat, dan lain sebagainya. Karena memang menentukan siapa lawan kita itu penting, termasuk mengidentifikasi atau mendefinisikan secara operasional siapa oligarki itu. Apakah misalnya oligarki itu direpresentasikan oleh kekuasaan politik yang sedang berkuasa hari ini? Apakah misalnya oligarki itu direpresentasikan oleh partai politik penguasa hari ini? Itu penting untuk kita definisikan. Kita belajar misalnya dari reformasi 98. Kenapa misalnya mahasiswa waktu itu bersatu? Karena memang jelas siapa common enemy-nya, Soeharto ya. Nah sekarang berbeda-beda pandangan kita, maka penting untuk mendefinisikan ulang soal kelompok oligarki. Satu misalnya, siapa oligarki itu? Kalau menurut Winters dalam sebuah pidatonya yang berjudul Jokowi di Tengah Samudra Oligarki, Winters mengatakan untuk melihat oligarki itu, lihatlah katanya
daftar orang-orang kaya Indonesia yang menguasai hampir dari 1/4 dari kekayaan seluruh bangsa Indonesia. Kalau Winters lebih mendetailkan lagi, 30-40 orang-orang kaya Indonesia itu jarak kekayaannya sekitar 630.000 kali lipat. Bayangkan, itu seperti langit dan bumi. Jadi daftar orang-orang kaya inilah kemudian yang masuk di dalam kelompok lapis pertama dari oligarki. Mulai dari pemilik perusahaan A, perusahaan B. Nah, yang paling berbahaya sebenarnya adalah pengusaha-pengusaha yang kemudian itu juga turut di dalam kontestasi politik. Kalau kawan-kawan buka baik-baik, 575 anggota DPR RI, lebih dari 40% itu adalah para pengusaha. Itu kalau kita telaah, mereka latar belakangnya adalah pengusaha. Mereka yang punya perusahaan atau tidak-tidaknya terdaftar di berbagai perusahaan-perusahaan sebagai komisaris. Ataupun dengan jabatan-jabatan tertentu yang jelas, dia bagian dari kelompok pengusaha. Lebih dari 40%, sekitar 45% lah. Orang-orang di DPR adalah mereka yang punya latar belakang pengusaha. Jadi jangan heran kalau kemudian kebijakan-kebijakan yang diambil oleh parlemen kita, DPR kita dalam hal ini bersama dengan pemerintah, adalah kebijakan-kebijakan yang notabene menguntungkan kepentingan pengusaha. Undang-undang Cipta Kerja misalnya yang dibuat dengan pendekatan omnibus itu jelas adalah undang-undang atau produk legislasi yang hanya menguntungkan kepentingan pengusaha atau kepentingan oligark, kalau yang dibahasakan tadi. Itu betul-betul abai atau jauh dari kepentingan rakyat Indonesia. Makanya ada juga perdebatan misalnya, kalau mau melawan oligarki, ya percuma kalau kemudian track-track di luar, kita mesti bertarung. Itu kan soal strategi dan taktik nih. Ada kawan-kawan hari ini yang sudah mulai fokus bagaimana misalnya bertarung untuk pemilu di 2024 misalnya. Sudah bangun partai, ada yang mau bangun partai sendiri, ada yang mau melakukan aliansi partai secara terbuka, partai A dan partai B yang kita sebut dengan kiri tengah gitu ya, sebagaimana yang pernah dilakukan di Brasil. Kalau kawan-kawan misalnya dulu pernah baca soal bagaimana Presiden Brasil ketika itu, Lula da Silva memenangkan pertarungan di tingkat nasional, memenangkan pemilu Presiden Brasil. Lula itu kan berhasil terlebih dahulu memenangkan pertempuran di salah satu distrik di Sao Paulo, Brasil ya. Jadi sebelum memenangkan pertempuran yang jauh lebih besar, Lula melatih dirinya untuk memenangkan pertempuran di level kecil. Saya sih membayangkan kawan-kawan kendati pun misalnya masih mahasiswa juga kan tidak ada tidak ada salahnya kalau kemudian pertarungan di tingkat kampung gitu ya, tingkat desa juga kawan-kawan mulai coba ada semacam trajektori untuk bertarung melawan kepentingan oligarki pada level yang paling rendah. Berikutnya, siapa lagi yang kita sebut dengan oligarki? Ya mungkin bukan pengusaha, tetapi dia semacam lumpeng. Dia adalah mereka-mereka yang diuntungkan oleh kebijakan-kebijakan yang pro-oligarki. Misalnya mantan-mantan militer ya, ada banyak mantan-mantan purnawirawan misalnya, yang kemudian menikmati kepentingan-kepentingan atau kebijakan-kebijakan yang pro-oligarki. Siapa yang membayangkan misalnya mantan-mantan jenderal itu memiliki banyak konsesi-konsesi atau izin pertambangan di tempat saya ya, di Kaltim itu banyak jenderal-jenderal yang kemudian memiliki konsesi atau izin pertambangan. Itu juga bagian dari kelompok oligark yang menikmati kebijakan-kebijakan yang pro-oligark. Tidak hanya itu, bahkan pada level terakhir, kendati pun dia bukan pengusaha, akademisi atau kelompok-kelompok intelektual yang kemudian saya sebut tadi sebagai intelektual kelas kambing, yang diuntungkan juga oleh kebijakan-kebijakan yang pro-oligark. Makanya jangan heran kalau kawan-kawan melihat banyak intelektual-intelektual yang rela menjual prinsipnya, menggadaikan prinsipnya hanya untuk menunggu antrian jatah komisaris, antrian jatah baik di pemerintahan ataupun di sektor swasta. Itu adalah bagian dari kelompok oligarki. Menurut saya, kawan-kawan perlu mendefinisikan kembali secara operasional yang lebih sederhana siapa yang sesungguhnya kita sebut sebagai oligarki itu. Jadi penting untuk mendefinisikan secara operasional, dan kuncinya adalah soal riset atau penelitian. Itu juga penting untuk dilakukan. Jangan menganggap persoalan riset itu bukan hal yang penting ya. Sebagai bagian dari sivitas akademik, kawan-kawan juga mesti terlatih untuk melakukan riset.
Kan kawan-kawan kemarin juga menentukan bahwa Jokowi merupakan atau disebut sebagai the guardian of oligarch itu karena memang hasil riset kan. Jadi mesti terlatih untuk menentukan bagaimana wajah oligarki yang sesungguhnya begitu. Kalau kemudian kawan-kawan di level atau lapis pertama menyebut adalah para pengusaha, siapa pengusaha itu? Di level atau lapis kedua, pemerintahan Jokowi disebut sebagai the guardian oligarch, atau mungkin bagian dari oligarki yang memang diuntungkan juga dari kebijakan-kebijakan yang pro oligarki itu. Itu menurut saya penting. Kira-kira begitu. Terima kasih atas penjelasannya Pak Hendriansa. Kemudian dilanjutkan oleh Kak Satya mengenai tanggapan. Baik, makasih Tio untuk pertanyaannya. Kalau bicara soal itu ya, The Guardian of Oligarch, sebenarnya kan narasi-narasi yang mengarah pada peran oligarki yang akan menguat di rezim hari ini kan sudah dimulai pasca pemilu ya, atau sejak pemilu 2019 ketika kemenangan Jokowi di tahun keduanya, di mana jelas bahkan narasi yang kala itu beredar atau tersebar adalah bahwa pemilu 2019 merupakan pesta oligarki yang cukup jelas digambarkan oleh Dandi Laksono dalam filmnya Sexy Killers ya, yang mungkin saya rasa banyak yang sudah menonton. Dan bagaimana juga semua peristiwa di sekitar pemilu menunjukkan bahwa itu tadi waktu 2019 kan jelas kita tahu ada aksi reformasi di korupsi yang mana dikorupsi oleh siapa itu kan narasinya adalah dikorupsi oleh oligarki, dan di mana kala itu dari segala penjuru KPK ingin dilemahkan sehingga berkesimpulan bahwa memang betul bahwa kekuasaan oligarki di rezim hari ini kian menguat, dan terpilihnya kembali Presiden Jokowi pada periode keduanya juga identik dengan yang paling kita ingat soal kemenangan Pak Jokowi adalah bagaimana beliau juga ternyata merangkul lawan politiknya yang selama ini ketika kala persaingan pemilu itu saling menjatuhkan, namun kenyataannya ketika pemilu usai dua kekuatan besar ini dengan orang-orang atau oligarki besar yang mendorong di belakangnya ternyata bersatu, yang mana tambah meyakinkan kita bahwa memang kenyataannya hari ini kita sedang diserang atau kita sedang terjebak dari segala penjuru arah oleh oligarki. Dan mungkin saya nggak bisa terlalu banyak ngasih saran ya, mungkin karena saya nggak begitu expert juga kayak Pak Herdi soal ini. Mungkin ada beberapa yang bisa saya ingin sampaikan. Kebetulan apa yang saya dapat baca di laporan tahunannya LBH Jakarta yang judulnya waktu tahun 2000 entah 2020 atau 2019 soal demokrasi di tengah oligarki, di mana dalam salah satu topik berita atau laporannya LBH Jakarta menyampaikan kalau kinerja pemerintahan Jokowi semakin menunjukkan bahwa sosoknya memang sebagai pemimpin pemerintah otoriter yang didukung oleh oligarki. Meski dilahirkan dengan proses demokrasi, pendekatan kebijakan yang diterapkan cenderung bersifat atau berkarakter otoriter. Dan begitupun dan semakin kuat lagi pada periode keduanya, yang mana berpotensi besar melumpuhkan dan membunuh demokrasi itu sendiri. Dan apa yang coba disampaikan oleh teman-teman LBH Jakarta di sini adalah pentingnya kita untuk bisa mengidentifikasi bahwa mengidentifikasi atau mengukur apakah pemimpin politik di negara ini berpotensi untuk menjadi pembunuh demokrasi sendiri. Yang mana itu juga didukung, yang mana tolak ukur itu berasal dari bukunya Stephen Levitsky soal yang berjudul How Democracies Die, yang mana salah satunya adalah beberapa di antaranya adalah keengganan untuk berkomitmen mengikuti aturan main dalam demokrasi. Yang kedua mungkin yang sangat tergambar ya dalam rezim hari ini, menyangkal legitimasi lawan politiknya dengan menuding lawan politiknya sebagai kriminal atau penjahat,
yang kemudian juga secara hukum didiskualifikasi untuk berpartisipasi dalam arena politik. Selanjutnya yang ketiga, memberikan toleransi dan mendorong penggunaan kekerasan yang juga banyak kita temukan hari ini dan sudah kita bahas tadi. Selanjutnya yang keempat, membatasi kebebasan sipil termasuk media. Ya, saya rasa sudah cukup banyak juga laporan-laporan mengenai intimidasi atau kekerasan yang dialami oleh pers dikala tugasnya mereka dalam meliput berbagai macam kegiatan, terutama aksi massa. Terus itu ya tadi empat faktor yang harusnya coba bisa kita jadikan tolak ukur untuk menilai bagaimana pemerintah hari ini apakah memiliki seberapa besar ya berpotensi untuk membunuh demokrasi. Itu sih mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tio, mohon maaf lebih kurangnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, karena moderatornya ada kendala jaringan, jadi saya menggantikan moderator untuk sementara. Karena waktu sudah hampir habis, jadi pertanyaannya belum semuanya bisa terjawab. Tapi nggak apa-apa. Sekarang lanjut ke closing statement dari kedua pemateri, dimulai dari Pak Herdiansyah Hamzah, dipersilahkan. Ya, singkat saja, dari pidato kenegaraan Presiden, saya pikir bisa tergambar bahwa pidato kenegaraan di tanggal 16 Agustus itu di hadapan sidang paripurna MPR DPR RI adalah pidato yang betul-betul kosong ya dalam pandangan saya. Kosong terhadap isu korupsi, kosong terhadap isu hak asasi manusia, kosong terhadap isu perempuan, isu kekerasan seksual, isu masyarakat adat, dan kosong dalam segala hal. Bahkan prioritas yang selalu diulang-ulang soal pandemi, soal kesehatan, itu pun kontradiktif dengan nota keuangan Presiden untuk rancangan APBN di tahun 2022. Anggaran kesehatan, anggaran perlindungan sosial di Kementerian Sosial itu justru menurun. Bahkan yang paling aneh, anggaran pertahanan di Kementerian Pertahanan justru melonjak tinggi. Jauh lebih tinggi dibanding tahun 2021, padahal kita sama-sama tahu bahwa Kementerian Pertahanan tidak memiliki korelasi langsung dengan penanganan pandemi dan sektor kesehatan. Jadi pidato kenegaraan Presiden di tanggal 16 Agustus bagi saya adalah pidato yang betul-betul kosong, yang betul-betul tidak merepresentasikan apa yang menjadi kehendak atau keinginan masyarakat Indonesia. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya closing statement dari Kak Satya, dipersilahkan. Baik. Mungkin meminjam istilah dari Pak Herdi tadi ya, soal cherry picker. Saya sepakat bahwa apa yang disampaikan Jokowi dalam pidatonya memang sangatlah cherry picker ya istilahnya. Memang memilih dengan sengaja menutupi atau ya dengan sengaja menutupi atau bahkan melupakan, sehingga memang betul banyak sekali yang luput di dalam apa yang disampaikan ia pada pidato kenegaraannya. Dan bagi saya, periode kedua ini jelas menunjukkan ketidakpedulian Jokowi terhadap apa yang dia bawa ketika dia berkampanye di pemilu 2019, visi misinya, nawacitanya, bahkan yang tadi sudah kita bahas bersama soal bagaimana meningkatkan SDM yang berkualitas, ternyata hanya semata-mata untuk mengantarkan SDM menuju pasar tenaga kerja, tidak kurang dan tidak lebih. Dan bahkan di dalam beberapa statement beliau, entah saya tidak tahu beliau menyampaikan ini secara sadar atau tidak sadar, atau merupakan respon yang cukup impulsif, ketika di dalam salah satu statementnya beliau pernah bilang soal tidak akan segan untuk menggebuk siapapun yang menghalangi upaya-upaya beliau dalam memperlancar investasi atau memperlancar apa yang menjadi visi misinya beliau. Yang mana hari ini ya dari statement itu kita bisa tahu, kita bisa menelaah ketika prakteknya di lapangan, ternyata memang beliau tidak dengan segan menggebuk siapapun
mendelegitimasi siapapun yang mempunyai narasi kontra terhadap beliau hari ini, terhadap kekuasaan hari ini. Yang jelas bahwa sudah melupakan elemen penting dalam demokrasi itu sendiri, yaitu pentingnya oposisi sebagai penyeimbang dalam demokrasi. Mungkin itu, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan USC yang sudah berkenan. Saya ucapkan terima kasih juga pada Pak Herdi, saya senang Pak bisa berdiskusi dengan Bapak. Saya mohon maaf apabila ada pernyataan saya yang kurang berkenan di hati kawan-kawan. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih atas kedua narasumber untuk memberikan pernyataan closing statement-nya. Sekarang adalah sesi kesimpulan, di mana kesimpulan dari pembicara saat ini yaitu pembicara satu Pak Heriansyah dan Satya, kita sebagai mahasiswa harus bisa berposisi mendukung sebuah dan melawan oligarki dan mendukung sebuah keadilan rakyat. Dan di mana kita melihat dari pidato Joko Widodo bahwa adanya begitu banyak anggaran-anggaran yang dirancang yang tidak terlalu mendukung sebuah kesehatan, di mana pada diksinya itu kesehatan dan pandemi terlihat seperti diprioritaskan. Anggaran pertahanan yang menaik, sedangkan kesehatan yang menurun pada tahun 2022. Yang pada 2001 itu tentunya sangat melonjak harga kesehatannya. Bahkan sangat tidak sinkronnya bahwa nilai pertahanan itu bisa naik. Nilai pertahanannya dibandingkan dengan sisi kesehatan sebagai prioritas. Dan sebuah feodalis kebebasan dalam akademik, dalam mengungkapkan sebuah pendapat, dan lain-lain itu sudah sebenarnya diatur oleh UNESCO dan hal-hal lainnya dalam menunjang sebuah pendidikan dan penelitian, di mana pendidikan dan penelitian itu yang utama tentunya adalah kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Jika itu tidak ada, ya bagaimana kita menjadi mahasiswa? Apakah kita menjadi mahasiswa yang lainnya kambing atau mahasiswa yang hanya mengikuti gembalanya saja? Maka itu kita ya sebagai mahasiswa seharusnya ya dari kesimpulan ini bisa untuk meningkatkan diri lagi dan berani melawan oligark sang penguasa yang dimana sangat membekukan sebuah nalar dan ilmu pengetahuan. Majulah sebuah pengetahuan harus diindikasi oleh keberanian kita bersama. Baiklah, sekian dari kesimpulan saya. Terima kasih atas kedua narasumber telah hadir di sini, Pak Herian Samsah dan Kak Satya Sika. Mohon maaf jika ada ketidaksenangan di dalam hati, kami mohon besar-besarnya. Sesi selanjutnya penyerahan sertifikat akan dilanjutkan oleh MC Kristina Jessica. Waktu tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Sesi berikutnya adalah penyerahan sertifikat kedua pemateri. Kepada panitia, dimohon untuk bantuannya untuk share screen sertifikat kedua pemateri. Kepada dokumentasi boleh untuk foto. Oke. Baik, selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih kepada panitia sudah bantu share screen. Tibalah saatnya di acara penghujung acara yaitu penutup. Sebelumnya saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada kedua pemateri yang sudah memaparkan materi dan memantik diskusi yang sangat bermanfaat dan sangat seru pada hari ini, dan juga kepada moderator serta kepada peserta diskusi yang sudah meluangkan waktunya dan tetap mengikuti sesi diskusi hingga akhir. Karena acara tadi diawali oleh doa, maka mari kita akhiri juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri
Baik, sebelum saya mengakhiri diskusi pada hari ini, kepada peserta yang belum melakukan absensi, boleh absen terlebih dahulu. Linknya ada di kolom chat di Zoom. Oke, akhir kata saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan pada diskusi hari ini dapat bermanfaat dan tidak hanya berhenti di kita saja, namun juga bisa disebarluaskan kepada teman-teman lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa pada series diskusi selanjutnya.